Ya pendengar, kelihatannya kita belum tersambung ya dengan siaran sehat bersama dengan Dr. Raisa yang Radio diselenggarakan radio. Kesehatan Ya, untuk sudah Indonesia tersambung yang kelihatannya. lebih sehat, Sobat Sehat, selamat sore. Semoga kabar baik, kabar yang menyenangkan di sore hari ini. Senang sekali ada Revan yang hadir menemani kamu di sore hari ini dalam siaran sehat. Sobat Sehat, di 12 November 2021 yang lalu merupakan Hari Kesehatan Nasional ke-57. Tahun ini, Sobat Sehat menjadi kali kedua HKN diperingati di masa pandemi COVID-19. Tentunya banyak perjuangan bersama yang sudah kita lalui agar pandemi ini bisa lekas berakhir, Sobat Sehat. Pemerintah juga tentunya terus berupaya melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas seputar topik menarik yaitu Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, sekaligus juga dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-57 tahun ini. Sudah hadir secara virtual sore hari ini ada Dr. Raisa Broto Asmoro, selaku juru bicara pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Selamat sore, Dr. Raisa. Selamat sore, Mas Revan. Selamat sore, Sobat Sehat semuanya, dan pendengar RRI 3 dimanapun berada sore ini. Semoga sehat ya semuanya. Amin. Dr. Raisa, kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga yang sehat bukan hanya kita berdua ya dok ya, tetapi Amin. juga seluruh pendengar yang mendengarkan di sore hari ini. Amin, Dan amin, talk show sore hari ini juga Sobat Sehat bisa kamu simak dari live Instagram @radiokesehatan, live Instagram @kemenkes_ri, serta juga direlay di RRI Pro 3, rri.co.id, live Instagram @RRI Programa 3, maupun juga kanal YouTube RRI Net Official dan juga RRI Net. Yang ingin berpartisipasi, silahkan langsung tanyakan atau mungkin juga menyapa di nomor WhatsApp-nya di 081187411919 atau bisa juga mention di Instagram @radiokesehatan. Dr. Raisa berbicara seputar Hari Kesehatan Nasional. Mungkin banyak yang belum tahu nih sejarahnya. Mungkin bisa diulas dulu, Dr. Raisa. Seperti apa sih memang sejarahnya? Oke, mungkin ada sebagian pendengar semuanya nih ya, Sobat Sehat dan juga pendengar RRI Pro 3 yang mungkin kurang familiar ya dengan Hari Kesehatan Nasional ini. Sebenarnya ini diperingatinya tuh setiap tanggal 12 November ya. Dan awalnya sejarahnya nih ya dulu itu berawal dari upaya pemberantasan malaria di Indonesia. Jadi di era 50-an penyakit malaria itu kan mewabah sekali ya di Indonesia ya. Bahkan dia tuh menjangkiti hampir semua masyarakat gitu. Jadi terdapat ratusan ribu orang yang meninggal dunia akibat wabah malaria tersebut. Nah, akhirnya pemerintah di masa itu mengambil tindakan dengan melakukan beragam upaya nih untuk bisa membasmi penyakit malaria. Nah, tepatnya di tahun 1959 dibentuklah Dinas Pembasmian Malaria oleh pemerintah, yang pada bulan Januari 1963 dia berubah namanya menjadi Kopem, Komando Operasi Pemberantasan Malaria. Nah, akhirnya pemberantasan itu berhasil dengan menggunakan insektisida yang kita mungkin kenal sekarang namanya DDT gitu ya, dikloro-diferil trikloroetan ya. Nah, 5 tahun kemudian, lebih dari 63 juta penduduk ini sudah dapat perlindungan dari penyakit malaria. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 12 November tahun 1964, keberhasilan pemberantasan malaria itulah yang diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang pertama. Nah, sampai saat ini, HKN yang tahun ini adalah yang ke-57. Dengan tema yang tadi sudah disampaikan, sudah disebut sama Mas Revan ya, Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku ini, memang semangatnya nih ya, seiring dengan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat untuk gotong royong, supaya bisa keluar dari wabah yang sekarang kita alami, bahkan pandemi COVID-19, gitu. Jadi ya, harapannya sih supaya peringatan tahun ini bisa kita jadikan momentum ya untuk bisa kembali mengedukasi, mengubah perilaku, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mau vaksin, dan tertib protokol kesehatan, supaya kita bisa terbebas dari wabah yang kali ini kita alami, pandemi COVID-19. Baik, di momen Hari Kesehatan Nasional ke-57 di tahun ini juga, Dr. Raisa, kondisi Indonesia kan kasus COVID-nya sudah mulai melandai nih, dan kalau kita lihat juga aktivitas masyarakat
kembali ada yang dibuka secara bertahap seperti itu. Kalau menurut Dokter Raisa seperti apa, Dok? Oh iya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, peringatan HKN tahun ini tentu bisa jadi momentum ya, agar kita tuh mau bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan karena penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini semakin baik. Tentunya berkat kerjasama semua pihak ya, dari pihak masyarakat, pemerintah, baik dalam penerapan protokol kesehatan seperti 5M gitu ya, kita ketahui menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas gitu ya. Tapi juga nggak lupa ada kencangnya, gencarnya nih penerapan 3T, testing, tracing, dan treatment. Ditambah lagi dengan peran serta seluruh masyarakat nih yang mau ikut mensukseskan program vaksinasi nasional, inilah yang juga membuat kasus COVID-19 alhamdulillah melandai di Indonesia. Dan tentunya kita harapkan bersama ya, semoga dengan tertibnya prokes tersebut dan semuanya berjalan dengan baik, kita bisa menekan potensi munculnya gelombang yang ketiga gitu. Nah, saat ini kan Mas Evan, Sobat Sehat semuanya, para pendengar RRI Pro 3, sudah lebih dari 215 juta dosis vaksin ya yang diberikan untuk dosis pertama. Nah, tentunya pemerintah selalu mengupayakan nih adanya percepatan vaksinasi. Jadi, kita juga harus berpartisipasi untuk membantu menggencarkan ya vaksinasi ini karena dengan sudah adanya ketersediaan vaksin, kemudian didistribusikan sampai ke pelosok Indonesia gitu ya, dengan adanya program perluasan sentra-sentra vaksinasi yang diselenggarakan, tentunya juga harus ada peran aktif nih untuk masyarakat. Apalagi vaksinasi ini sudah mulai diberikan door to door, langsung gitu ke masyarakat, dari rumah ke rumah ya. Jadi dengan semakin membaik dan stabilnya COVID-19 di Indonesia, makanya senang sekali kita bisa melihat di mana-mana sekarang ya, bahwa aktivitas masyarakat juga sudah mulai kembali ya dibuka bertahap begitu ya. Jadi ya jangan sampai kita semua lengah, tetap waspada, jangan sampai kendor dulu nih protokol kesehatannya, meskipun sudah banyak yang aktif dan produktif di luar rumah sana. Baik, tapi Dokter Isa, kalau kita ngomongin soal vaksin seperti itu, karena di daerah nih kadang masih ada aja nih yang nggak mau gitu ya divaksin karena COVID-19 ini kalau kata mereka sih masih jauh gitu ya, dan nggak ada keluarga juga yang nggak kena, dan mungkin dari hal-hal itu akhirnya mereka ini menganggap bahwa kayaknya nggak perlu deh buat dapat vaksinasi gitu. Nah, kalau untuk hal ini, bagaimana Dokter Isa? Dan seberapa penting sih memang vaksin itu untuk kita bisa dapatkan, terutamanya untuk dosis lengkap atau 2 dosis? Oke. Wah, rasanya saya tadi agak tercengang nih dengan pertanyaannya Mas Revan tadi ya. Jadi Sobat Sehat, pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada, kita benar-benar, saya ulangi lagi ya, kita harus bersyukur nih ya bahwa sampai saat ini kondisi kita membaik. Kalau kita belum pernah kena, alhamdulillah saya juga belum, insya Allah enggak. Kita benar-benar harus bersyukur ya apabila kita sehat, nggak ada keluarga kita yang terkena COVID-19 gitu ya. Tapi kita tentu nggak bisa menutup mata ya, banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang pernah tertular. Tadi saya juga sempat lihat nih beberapa di kolom komentar bilang saya penyintas, saya pernah terinfeksi dan lain sebagainya. Ya, tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa di luar sana ada orang-orang yang memang tertular gitu ya, dan penyakit ini masih ada. Jadi yang namanya prinsip mencegah itu lebih baik daripada mengobati, tentu itu terus berlaku sampai sekarang, apalagi terkait dengan COVID-19 ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan vaksinasi, maka tubuh kita ini akan membentuk yang namanya antibodi. Antibodi ini spesifik, jadi dia akan berlaku untuk satu penyakit tertentu, gitu ya. Makanya kalau saya ngomongin vaksin dengan penyakit, itu seperti kunci dan lubang kunci. Jadi suatu vaksin ini ya untuk satu penyakit ini, gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan nih semua penyakit. Oh, daya tahan tubuh saya kuat kok, saya kuat terhadap semua penyakit, nggak gitu juga, gitu. Nah, dengan adanya antibodi spesifik ini, tubuh kita tuh bisa kenal kalau misalnya virus COVID-19-nya ini kemudian masuk ke tubuh kita. Nah, kalau udah kenal duluan, maka terjadi proses pertahanan diri yang bisa mencegah terjadinya perburukan dan menurunkan resiko kematian kalau sampai terinfeksi.
Nah, kita kan nggak pernah bisa tahu nih ya, Mas Revan, Sobat Sehat semua, apakah kita ke depannya nih akan seperti apa? Apakah kita bisa benar-benar sehat terus, atau apakah kita nanti beresiko untuk tertular gitu kan? Jadi tentunya apa yang kita lakukan selama ini ya, selama 20 bulan lebih ini adalah ikhtiar untuk melindungi diri kita. Ikhtiar dengan cara yang pertama protokol kesehatan. Ya kan kita melakukan prokes ini 3M, 5M, ada yang mau nambahin sampai 10M boleh. Yang penting dijalanin. Itu adalah cara kita untuk menghindari diri kita untuk sampai tertular gitu kan. Kemudian ikhtiar lagi kita yang kita perlu lakukan juga di masa seperti ini adalah dengan vaksinasi. Ya, jadi kalau antibodi bisa terbentuk, itu akan lebih baik untuk melindungi kita dan sekitar kita ke depannya. Gitu kan, kalau misalnya kita punya antibodi ini cuma ada 2 opsi ya. Antibodi spesifik ini bisa kita dapatkan dari tertular secara langsung ataupun dari vaksinasi. Tentunya kita lebih pilih dari yang vaksin dong ya, jangan sampai ketularan duluan gitu kan. Ya, jadi tentu lebih baik dan sangat penting sekali untuk melindungi diri kita dengan cara vaksinasi. Nah, Mas Revan, terkait dosis kedua. Nah, ini perlu saya ingatkan juga ya, bahwa dosis kedua untuk melengkapi vaksin nih ya, ini sangat penting. Karena kalau kita sudah melengkapi 2 dosis yang memang disarankan dari masing-masing perusahaan yang menciptakan vaksin tersebut, tentunya perlindungan yang diberikan akan efektif dan antibodi akan terbentuk dengan lebih optimal lagi kalau misalnya kita mendapatkan dosis yang lengkap. Jadi, syarat 2 dosis untuk kebanyakan merek vaksin gitu ya, itu memang harus diikuti. Memang ada 1 kali penyuntikan saja kalau untuk merek vaksin Janssen, karena dari perusahaannya memang tidak dibutuhkan ternyata penyuntikan dosis kedua. Tapi untuk merek yang lain memang harus diikuti, harus lengkap gitu ya. Kalau tidak lengkap, tentu perlindungannya tidak optimal, perlindungan terhadap orang sekitar kita juga tidak optimal, ya akhirnya ya kurang sukses nanti ya program yang harus dijalankan ini. Jadi benar-benar harus dilengkapi 2 dosis. Ya, dan ikutin masing-masing dosis ini, nggak usah pilih-pilih merek. Kalau udah vaksin yang dosis pertama merek Sinovac misalnya, ya udah dosis kedua juga Sinovac dengan jarak 28 hari seperti Pfizer gitu kan. Kalau misalnya udah vaksinnya AstraZeneca, ya udah dosis kedua juga AstraZeneca dengan jarak 12 minggu. Jadi diikutin aja ya. Jadi ya nggak perlu milih-milih merek vaksin karena semua vaksin ini sama baiknya dan memberikan proteksi yang sama gitu ya. Makanya kalau yang menonton nih Sobat Sehat semua mungkin ya para pendengar RRI Pro 3 yang belum lengkap vaksinnya, yuk segera divaksin lengkap. Baik, kalau dari pemerintah sendiri, Dokter Isa, apakah memang ada percepatan dalam pelayanan data seputar pengaduan sertifikat vaksin maupun juga misalnya perbaikan info dari vaksin itu sendiri, Dokter Isa, seperti apa? Oh, kalau setahu saya ya pemerintah dalam hal ini kan melalui Kementerian Kesehatan ya, ini yang selalu update terus, ingin memperbaiki fitur dan layanan di aplikasi Peduli Lindungi ya, terutama terkait dengan untuk mempercepat respon pengaduan masyarakat berhubungan dengan sertifikat vaksinasi ya. Kalau selama ini bisa di email gitu kan, atau melalui call center 119, nah sekarang masyarakat ini bisa langsung mengakses layanan chat box WhatsApp yang berlakunya 24 jam gitu. Jadi ini juga info nih ya untuk semua nih ya, ini masih banyak juga nih yang tiba-tiba nanya DM gitu ya, nanya nih gimana nih sertifikat vaksin saya. Oke, sekarang jangan nanyanya ke saya, tapi nanyanya ke chatbox-nya ya. Jadi kalau untuk mengakses layanan chatbox ini, semuanya ini bisa menghubungi WhatsApp Kemenkes RI pada nomor, dicatat ya, 0811 1050 0567. Oke, saya ulangin sekali lagi ya. 0811 1050 0567. Nah, nanti bisa nih dicat itu. Jadi untuk misalnya untuk keamanan data, nah ini masyarakat nanti akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang memang terdaftar pada aplikasi Peduli Lindunginya. Dan nanti akan dikirim nih kode OTP terlebih dahulu gitu. Jadi jangan lupa kita pakai nomor yang sama. Dan gunakanlah nama sesuai pendaftaran waktu vaksin. Dan jangan lupa siapin juga NIK-nya, nomor induk kependudukan kita gitu. Nanti di chatbox ini ada 3 menu utama yang bisa digunakan, yakni yang pertama
download sertifikat vaksinnya, kemudian yang kedua itu ada status vaksinasinya, dan yang ketiga mungkin yang bakal rame nih ya, ubah info diri. Nah, kalau ada yang salah, ada yang pengen diupdate, nah bisa tuh langsung di-chat ke WhatsApp number yang ada di Kementerian Kesehatan itu tadi. Baik, tadi juga sempat disinggung Dokter Isa seputar bagaimana tertib protokol kesehatan dan juga vaksinasi yang sekarang ini hasilnya kasusnya mulai melandai seperti itu. Apakah ini memang berarti semakin dimungkinkan misalnya Indonesia mengadakan event besar, terutamanya mungkin yang secara internasional sifatnya gitu, tentunya dengan tertib prokes yang ketat misalnya. Seperti apa, Dokter Isa? Mhm, bener banget Mas Revan. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat dan pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada, memang sebenarnya kita berada dalam posisi sekarang ini, ya alhamdulillah ini karena kita semua nih mau dan telah berjuang gitu ya, melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Udah vaksinasi juga gitu. Maka inilah yang kita rasakan sekarang, ketahanan kesehatan nasional bisa terbentuk dengan baik. Ingat, kalau misalnya kondisi kesehatan kita stabil, kemudian kasus terus melandai gitu ya, bahkan sekarang kan makin turun terus setiap hari ya jumlah kasus aktif yang ada di Indonesia. Sekarang sudah di angka 9 ribuan gitu ya per harinya. Moga-moga makin banyak yang sembuh, makin hilang kasusnya di Indonesia gitu ya. Nah, kalau kasus melandai, tentu kita juga bisa mengadakan event besar ya, apalagi yang berskala internasional. Tapi tetap harus mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Ingat, kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ini kan sebenarnya tetap harus ada ya, dilanjutkan gitu. Karena ini salah satu bentuk cara kita, negara kita ini menunjukkan bahwa kita ini bisa loh beradaptasi dengan kebiasaan baru. Ya, kita sudah pernah kemarin berhasil ya, sudah bisa dikatakan berhasil gitu ya, menyelenggarakan acara kompetisi olahraga berprestasi ya seperti PON kemarin kan, atau acara-acara event-event olahraga yang menyajikan hiburan dan atraksi, tapi dengan panduan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat. Nah, kalau misalnya kesehatan dan ekonomi ini bisa nih hidup berdampingan, kan nggak mau ya mengorbankan satu sama lain gitu ya, maka dengan adanya acara-acara internasional gitu ya, maka perekonomian di Indonesia juga akan sangat terbantu. Kita akan menyelenggarakan ya bahkan ya event-event internasional dalam waktu dekat yang akan diadakan di Nusa Tenggara Barat, Bali gitu ya. Nah, tentu kan perekonomian masyarakat yang sangat terpuruk waktu itu di sana bisa sangat terbantu gitu ya. Seperti dalam waktu dekat kan Indonesia akan mengadakan event olahraga berskala internasional nih ya kan di Bali ya. Ada Badminton Festival, Indonesia Badminton Festival, IBF ya. Tepatnya tanggal 16 November ini sampai bulan Desember 2021. Nah, dari Kemenkes, tim pakar, Satgas Perubahan Perilaku, dan semua pihak deh yang terkait ini sudah benar-benar menyiapkan sarana dan prasarananya, sudah menyiapkan alur teknisnya, pengawasan gitu ya, agar semuanya itu bisa berlangsung dengan baik dengan menyelenggarakan protokol kesehatan yang sangat ketat selama event internasional berlangsung. Nah, sebenarnya sudah ada panduannya juga nih, Mas Revan, Sobat Sehat, dan para pendengar RRI Pro 3. Ada yang berjudul COVID-19 Protocols, ya, Indonesian Badminton Festival Bali. Jadi emang udah ada panduan resminya dan sudah terbit dan disahkan sebagai rujukan untuk memberlakukan aturan prokes di lokasi. Jadi ini bisa jadi ajang untuk diikuti oleh ajang-ajang lainnya berikutnya. Gitu ya. Nah, di IBF ini sendiri akan ada 256 atlet bulu tangkis yang terbaik di dunia nih dari 22 negara loh. Dan wasitnya juga ada dari 11 negara yang akan kumpul di Bali ini untuk ada 3 turnamen. Di Indonesian Masters 16 sampai 21 November, Indonesian Open 23 sampai 28 November, dan BWF World Tour Final ya 1 sampai 5 Desember nanti gitu. Jadi syaratnya pokoknya semuanya baik itu pesertanya, tamunya, timnya semua itu harus divaksin lengkap ya. Dan para peserta Indonesia tetap harus menempuh karantina. Jadi kalau Indonesia kan menerapkannya saat ini adalah 3 hari ya. 3 hari setelah kedatangan, setelah dipisah nih begitu datang wajib PCR, kemudian 3 hari dan dilakukan PCR lagi gitu kan. Kemudian mereka juga harus
mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau mau masuk ke venue pertandingan-pertandingan, harus QR code-nya harus di-scan dulu gitu. Dan selama mereka ada di Bali tentunya prokesnya harus ketat, termasuk harus memakai masker ya, dengan konsep ingat penerapan bubble mobilitas. Ini sama seperti yang terjadi di Papua waktu itu ya. Jadi mereka itu mobilitasnya hanya akan dibatasi di wilayah-wilayah yang ada bertanda green zone, dan mobilitasnya itu hanya menggunakan kendaraan yang disediakan gitu. Jadi ya udah, jadi setiap kali mereka mau berada di Bali, mereka tetap harus memastikan kesehatan mereka dan kelangsungan acara akan terjaga terus ya. Dan kemudian di sini ada yang unik nih. Jadi meskipun mereka sudah di PCR-nya, di PCR dari negara mau berangkat, kemudian nyampe sini di PCR lagi dan ulang lagi gitu ya, Mas Revan ya. Tapi untuk memastikan kesehatan mereka, setiap pertandingan, ini atletnya dan wasitnya, ini tetap bakal dites antigen loh sebelumnya. Saat semua kegiatan selesai, mereka nanti akan dites ulang lagi nih sebelum mereka meninggalkan Bali. Heboh ya. Kesannya repot ya jadi atletnya dan official yang terlibat. Tapi ya ini adalah seri adaptasi yang memang harus dilakukan nih untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Bali dan Indonesia ini benar-benar dapat dipercaya kembali jadi tuan rumah kegiatan dunia gitu. Dan pemerintah juga sudah menyiapkan mitigasi resiko ya apabila nanti ada yang terpapar, amit-amit ya. Terus nanti penanganannya seperti apa, dan ini semua sudah dipersiapkan protokol kesehatannya super ketat. Prinsipnya tuh sama seperti sebelum-sebelumnya, tes, trace, isolate. Tes, lacak, isolasi. Ya. Dan nggak hanya IBF aja, kita tahu bahwa Indonesia kan juga akan dipercaya sebagai tuan rumah G20 ya di Bali ya. Nah, kemudian ada World Superbike nih di Mandalika, serta MotoGP nih di bulan Maret 2022 nanti gitu. Jadi ini akan menjadi pengalaman kita semua bagaimana kita bisa tetap aktif, produktif, tapi tertib protokol kesehatannya dan vaksinasinya supaya COVID-19 semakin terkendali, tapi event-event skala internasional, skala besar bisa kembali dibuka dan berlangsung dengan baik. Baik, menarik ya memang Sobat Sehat, dan supaya itu juga bisa terselenggara dengan baik, harapannya semua juga tertib protokol kesehatan, sama seperti tadi kata Dokter Isa pastinya. Nah, Dokter Isa ini sudah ada beberapa yang bergabung. Yang pertama, saya ingin menyapa yang sudah bergabung dari Kabupaten Nrekang. Ada Darmawati_Renda di Instagram. Selamat sore, salam sehat juga untuk warga Kabupaten Nrekang dan juga sekitarnya. Lalu juga ya ada juga Cassandra_Mutalahoy dari Instagram dari Seram bagian timur. Wow, jauh-jauh ya. sekali ya. Benar. Nah, ini juga ada yang menarik, Dokter Isa, ada yang sudah bergabung di kesempatan kali ini dari WhatsApp. Ada Margareta Sri Lestari yang merupakan mahasiswa Poltekkes Surakarta. Selamat sore. Selamat sore. Menanyakan tentang bagaimana ya caranya atau cara yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia untuk bisa mewujudkan negeri yang sehat dan juga tumbuh di kondisi yang saat ini. Seperti apa, Dokter Isa? Ya, inilah yang kita harus pastikan kita bisa mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi kita tetap terus harus ketat disiplin prokesnya. 3M dulu minimal, kalau bisa 5M ya kan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rutin, mengurangi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan. Nah, kemudian tentunya sukseskan vaksinasi. Ingat, kita masih banyak ya pencapaian yang harus dikejar nih dalam waktu dekat ini untuk vaksinasi. Jadi yuk, bagi yang belum divaksin, kita sama-sama saling mengingatkan, kita ajak, apalagi kalau untuk lansia nih yang belum divaksinasi, mereka justru malah membutuhkan perlindungan ekstra ya menghadapi pandemi ini. Jadi ayo kita ajak para lansia, kita bantu daftarkan, kita bawa mereka ke sentra-sentra vaksinasi agar ketahanan kita terhadap kesehatan ini benar-benar bisa terwujud. Jadi dengan adanya masyarakat yang makin banyak punya proteksi, punya antibodi, maka kita bisa mewujudkan Indonesia yang sehat dan tumbuh di masa sekarang. Baik, dan menutup perbincangan kita di sore hari ini, Dr. Reisa, pesan sehat yang ingin disampaikan untuk pendengar yang sedang menyaksikan di kesempatan kali ini, seperti apa? Baik, Sobat Sehat dan pendengar RRI Pro 3 dimanapun berada, mari kita jadikan peringatan Hari Kesehatan Nasional
tahun ini sebagai momentum bersama untuk Indonesia bangkit, pulih kembali dari pandemi COVID-19. Setiap kita ini dapat menjadi pahlawan kesehatan dengan cara terus terapkan protokol kesehatan, walaupun kita sudah divaksinasi. Dan tentunya bagi yang belum divaksin, segera lakukan vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat dari rumah kita. Tak perlu ragu, tak usah pilih-pilih jenis vaksinnya, karena vaksin yang terbaik adalah vaksin yang saat ini tersedia. Jadi, bisa segera memberikan perlindungan untuk tubuh kita dan untuk masyarakat sekitar kita. Ingat, pandemi masih ada, jadi harus tetap terus waspada dan pastikan terus keamanan dan kesehatan, karena itulah prioritas utama. Baik, dan demikian tadi Sobat Sehat sudah kita simak bersama, Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku. Dan terima kasih juga Dr. Ressa Broto Asmoro atas waktunya di kesempatan kali ini. Sama, terima kasih banyak. Salam sehat untuk semua. Baik, dan juga tentunya Sobat Sehat untuk informasi kesehatan bisa diakses di situs kemkes.go.id maupun juga sosial media di Twitter @kemenkesri, di Halo Kemkes di 1500567, dan juga tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih juga untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung, baik melalui Radio Kesehatan maupun juga di sosial media, di Instagram @kemenkes_ri dan juga @radio kesehatan. Terima kasih juga tentunya untuk pendengar yang sudah mendengarkan, baik melalui RRI Pro 3, rri.co.id, Instagram @RRI Programa 3, maupun juga kanal YouTube di RRI Net Official dan juga RRI Net. Terus terapkan protokol kesehatan, walaupun kita sudah divaksinasi. Saatnya saya Revandika pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat. RRI Net Radio Visual.